Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmani, NPP 330125 dari kelas D2. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas tentang simpul-simpul penting dari sejumlah regulasi utama yang menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Nah, untuk regulasi yang akan kita bahas, yang pertama tentang Permendagri nomor 86 tahun 2017, yang kedua ada Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007, yang ketiga ada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, nomor 4 ada Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019, dan yang terakhir ada Permendagri nomor 18 tahun 2020. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua untuk memahami bagaimana regulasi-regulasi tersebut saling berkaitan dan berperan penting dalam perencanaan, pelaporan, hingga evaluasi pemerintahan daerah. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai Permendagri nomor 86 tahun 2017. Peraturan ini mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, termasuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Simpul-simpul yang dapat saya jabarkan utamanya adalah peraturan ini menegaskan mengenai pentingnya sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam proses perencanaan. Nah, yang kedua, peraturan ini juga menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Yang ketiga, peraturan ini menekankan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan mulai dari musrembang. Nah, yang keempat, peraturan ini juga memuat mekanisme evaluasi kinerja pembangunan daerah berbasis indikator dan data. Peraturan ini dapat menjadi pedoman utama dalam manajemen pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tentang Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Peraturan ini membahas mengenai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, dan informasi laporan kepada masyarakat. Untuk simpul penting yang dapat saya ambil dari peraturan ini ialah peraturan ini menekankan akuntabilitas kepala daerah melalui 3 jenis laporan. Yang kita kenal, yang saya pelajari selama kelas Prof. Fernandes itu ada 3. Yang pertama yaitu LPPD. Nah, LPPD itu kepanjangannya dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Presiden. Jadi, kepala daerah ini melaporkan laporan penyelenggaraan daerah mereka kepada presiden yang akan diserahkan kepada presiden. Nah, yang kedua itu ada LKPD. LKPD itu adalah laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Jadi nantinya kepala-kepala daerah setiap daerah membuat laporan mengenai pertanggungjawaban perencanaan mereka selama mereka menjabat itu selama setahun itu kepada DPRD. Yang nantinya DPRD akan bersama pihak lain untuk mengevaluasi apakah perencanaan tersebut di tahun tersebut itu efektif atau tidak untuk dijalankan. Nah, yang ketiga itu ada ILPPD, yaitu informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan kepada publik. Nah, untuk ini setelah kepala daerah melaporkan hasil perencanaannya kepada presiden, dan nanti melaporkan juga keterangan pertanggungjawabannya kepada DPRD, nah nantinya akan dibuat juga tentang informasi dari laporan keterangan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberikan kepada presiden tersebut akan diluncurkan juga dan dipublikasikan kepada masyarakat agar masyarakat juga mengetahui apa-apa saja perencanaan yang telah diselenggarakan oleh kepala daerah tersebut. Nah, tujuan dari peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 adalah untuk menciptakan transparansi dan pengawasan dari berbagai pihak terhadap kinerja pemerintah daerah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Nah, pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 itu membahas mengenai pengelolaan keuangan daerah. Nah, peraturan pemerintah ini juga salah satunya menjadi dasar hukum dalam pengelolaan keuangan daerah yang modern dan akuntabel. Nah,
untuk simpul-simpul penting dari peraturan ini, yang pertama, peraturan ini berisi menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang mana mempunyai azas atau prinsip yaitu efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Di mana nantinya pada saat suatu daerah menyelenggarakan pemerintahannya tentu membutuhkan anggaran dan biaya. Nah, nanti anggaran dan biaya tersebut harus dikelola dengan baik dengan prinsip-prinsip yang telah ada, sehingga untuk nantinya dalam penyelenggaraan pemerintah dapat keuangannya terkelola dengan baik dan transparan, dan masyarakat juga tahu untuk apa saja anggaran-anggaran nantinya yang nantinya pajak atau apa segala macam yang telah dikontribusikan oleh masyarakat, apa nanti hasil jadinya kepada masyarakat kembali. Karena yang kita tahu untuk apa-apa pajak dan lain-lain pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat itu harus dari masyarakat dan untuk masyarakat lagi. Nah, yang kedua, peraturan ini juga mengatur siklus APBD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Nah, untuk APBD tersendiri, APBD ini disusun berdasarkan rancangan-rancangan yang telah diterapkan yang telah direncanakan oleh SKPD yang ada di daerah tersebut. Nah, untuk rencana yang telah disusun nanti juga disusun beberapa program kegiatan dan subkegiatan yang tentunya memerlukan anggaran. Nah, di sini peraturan ini mengatur mengenai bagaimana dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dari perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah untuk masyarakat. Nah, yang ketiga ada memperkuat peran sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD dalam mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan. Nah, yang seperti kita tahu, sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD ini sekarang sudah mulai disosialisasikan kepada masyarakat, di mana nantinya masyarakat dapat melihat perkembangan perencanaan atau kegiatan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah secara digital. Hal ini juga mendukung Indonesia maju menuju Indonesia emas di 2045, di mana kita sudah menggunakan teknologi digitalisasi yang tentunya nanti peraturan ini juga memperkuat peran SIPD dalam mendukung digitalisasi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pemerintah daerah. Nah, yang terakhir, peraturan ini juga menekankan pentingnya peran DPRD dalam pembahasan anggaran serta pengawasan pelaksanaannya. Nah, seperti kita tahu, ketika nantinya pemerintah daerah yaitu SKPD dan kepala daerah sudah menyusun misalnya program kegiatan atau misalnya rancangan-rancangan subkegiatan yang nantinya akan dijalankan selama 1 tahun di pemerintahan, itu nantinya perlu dibahas lagi dengan DPRD sebagai lembaga yang bisa dibilang sebagai penyalur aspirasi lah dari masyarakat. Nah, nantinya ketika dibahas program kegiatan tersebut dengan DPRD, diharapkan adanya output berupa evaluasi. Nah, nantinya DPRD itu menilai apakah kegiatan ini apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apakah kegiatan ini hanya untuk keperluan atau kepentingan beberapa SKPD, apakah peraturan ini dan ini nantinya akan berpengaruh besar untuk masyarakat. Nah, nantinya DPRD akan menilai hal tersebut, dan dalam pelaksanaannya nanti DPRD juga akan menilai apakah sesuai dengan jalur yang ada, apakah sesuai dengan rencana yang telah dibuat di awalnya, atau nantinya melenceng dari apa yang telah direncanakan. Nah, peraturan ini juga menyokong sistem good governance di daerah melalui pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel. Nah, yang keempat, yaitu ada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, di mana peraturan ini diperbarui dan disempurnakan dan menyempurnakan, maksudnya peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 yang telah saya bahas tadinya, dengan simpul-simpul utama sebagai berikut. Yang pertama, peraturan ini mewajibkan daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah secara berkala sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah pusat. Nah, seperti yang kita tahu, perencanaan itu setiap tahunnya dibuat oleh kepala daerah, dan nantinya di setiap periodenya nanti akan diperbarui, dievaluasi terus-menerus oleh pemerintah pusat, apakah
penyelenggaraan pemerintah tersebut berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. Nah, tujuan dari penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkala ini untuk melihat apakah ada kemajuan daerah tersebut apabila kegiatan atau program yang telah direncanakan itu dibuat. Nah, yang nomor 2, peraturan ini juga memberikan kerangka evaluasi yang lebih terstruktur melalui indikator kinerja utama atau IKU dan indikator kinerja kunci atau IKK. Nah, dalam evaluasi itu biasanya hanya ngambang sekitaran mungkin seperti program ini nih, suatu program ini sepertinya hanya efektif hanya terlaksana di bagian ini dan ini. Nah, di peraturan ini lebih disempurnakan lagi. Nah, pada peraturan ini dibuat kerangka evaluasinya. Jadi per indikator tuh ada bagian perekonomiannya, pariwisatanya. Jadi jelas evaluasi yang diberikan itu per sub item-item yang diperlukan di pemerintahan, yang menjalankan pemerintahan, misalnya kayak ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya, hasil evaluasi dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu digunakan untuk pembinaan dan pengawasan serta bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pusat. Nah, nantinya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini digunakan oleh pemerintah pusat sebagai acuan nantinya untuk pemerintah pusat membuat kebijakan yang nantinya akan digunakan oleh seluruh daerah. Memang seperti yang kita ketahui, masing-masing daerah itu mempunyai kebijakan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Namun mungkin dari evaluasi yang diambil dari laporan penyelenggaraan pemerintah tersebut, kita bisa mengambil inti-inti yang mungkin dari beberapa daerah, mungkin yang menjadi sorotan pentingnya di bagian ini, dan bagian ini. Nah, nantinya sorotan-sorotan yang sudah dikumpulkan, dicatat, akhirnya nanti menjadi bahan pertimbangan di pemerintah pusat untuk dibuatnya kebijakan mengenai A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya peraturan ini juga mengatur sistem perangkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya nanti kita akan melihat kinerja-kinerja. Nah, kinerja ini juga dinilai oleh pemerintah pusat. Nah, nantinya pemerintah pusat akan menilai apakah daerah ini berada di peringkat segini dengan status kinerja yang baik, buruk, atau misalnya stuck di situ-situ saja. Nah, yang menilai hal tersebut adalah dari pemerintah daerah. Nah, dengan kata lain, peraturan ini juga memperkuat peran evaluasi sebagai instrumen peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah. Nah, untuk peraturan yang terakhir yaitu ada Permendagri nomor 18 tahun 2020. Nah, Permendagri nomor 18 tahun 2020 hadir sebagai aturan pelaksana dari peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 yang telah saya bahas. Fungsinya adalah untuk menjabarkan teknis pelaksanaan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, simpul-simpul yang saya ambil dari peraturan ini, yang pertama, peraturan ini menentukan format, sistematika, dan indikator LPPD secara rinci. Nah, jadi kan tadi seperti yang telah saya bahas, LPPD ini akan nanti dilaporkan kepada Presiden. Nah, tentunya dalam pembuatan laporan LPPD ini harus ada format dan sistematika serta indikator yang dikaji di dalam laporan tersebut. Nah, apa guna dari format, sistematika, dan indikator ini? Untuk mempermudah dalam membaca nantinya bagaimana perkembangan suatu daerah tersebut. Nah, yang kedua adalah menetapkan prosedur pengumpulan data dan pelaporan yang terdigitalisasi melalui SIPD. Nah, laporan-laporan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah, yang telah dibuat oleh kepala daerah, nah, ada tahap-tahapan yang harus diikuti. Tidak mungkin dong kita langsung kirim aja gitu kan, pasti ada tahapan-tahapannya. Nah, dengan Indonesia yang memasuki zaman digitalisasi sekarang, maka pelaporan yang dilakukan juga harus dalam bentuk digital dong. Jadi nanti dalam peraturan ini juga diatur bagaimana tahapan-tahapan dalam pelaporan serta pengumpulan data dari LPPD tersebut melalui digital kepada pemerintah pusat melalui SIPD. Nah, yang ketiga adalah peraturan ini mengatur mengenai tahapan evaluasi oleh tim pusat dan provinsi, termasuk pembobotan dan penilaian kinerja. Untuk evaluasi
untuk evaluasi, pemerintah daerah itu pada kabupaten kota itu dinilainya oleh pemerintah pusat dan provinsi. Nah, kalau provinsi dinilai oleh pemerintah tim pusat. Nah, nantinya bagaimana tahapan-tahapan dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut oleh tim pusat dan provinsi itu diatur dalam peraturan ini. Apakah bagian mana yang maksudnya indikator apa saja yang harus dievaluasi itu harus dilihat, bagian pelaporan mana yang harus dilihat untuk bisa menemukan apakah penyelenggaraan daerah tersebut terlaksana dengan baik. Nah, yang terakhir, peraturan ini memberikan pedoman penyusunan rekomendasi hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja daerah. Jadi setelah nanti dievaluasi oleh tim pusat dan tim provinsi, nantinya akan disusun pedoman penyusunan rekomendasi hasil evaluasi yang gunanya untuk sebagai bahan acuan untuk suatu pemerintah daerah membentuk kembali kegiatan atau program di tahun selanjutnya yang dapat menjadi bahan suatu pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya. Peraturan ini menjadi alat bantu teknis dan administratif sehingga evaluasi pemerintahan daerah dapat berjalan efektif dan objektif. Nah, dari kelima regulasi tersebut, kita bisa melihat bahwa perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi pemerintah daerah diatur secara komprehensif dan saling berkaitan. Peran penting dari seluruh regulasi ini adalah memastikan bahwa pemerintah daerah bekerja secara transparan, akuntabel, dan terukur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian untuk poin yang pertama untuk saya bahas. Selanjutnya akan saya tambahkan untuk poin yang kedua. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poin kedua, yaitu mengenai membahas kertas kerja perbandingan digunakan untuk menilai kesinambungan dan konsistensi dokumen perencanaan, pelaporan, dan keuangan dalam pemerintah daerah. Nah, dokumen yang akan saya bandingkan pada poin kedua ini adalah yang pertama yaitu RPJPD, itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Yang kedua ada RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra PD, Rencana Strategis Pemerintahan Perangkat Daerah, Renja PD, Rencana Kerja Perangkat Daerah, LKPJ, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, LPPD, Laporan Penyelenggaraan Peraturan Pemerintahan Daerah, ILPPD, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta APBD, itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai RPJPD. Nah, RPJPD itu adalah dokumen visi pembangunan daerah untuk 20 tahun yang akan mendatang. Nah, perbandingan dari RPJPD yang lama dengan yang baru mencakup mengenai yang pertama yaitu visi dan misi jangka panjang. Yang kedua ada arah kebijakan pembangunan daerah, ketiga sasaran pokok pembangunan daerah, yang keempat ada pembangunan wilayah dan tata ruang. Nah, tujuan dari adanya RPJPD ini untuk menilai apakah arah jangka panjang tetap konsisten atau ada perubahan strategis. Nah, yang seperti kita ketahui untuk RPJPD itu terakhir itu di 2004 ke 2024. Nah, sekarang dari 2025 ke 2045. Nah, yang diperkirakan di 2045 itu akan terlahirnya Indonesia Emas. Nah, Indonesia Emas itu apa sih itu Indonesia Emas? Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan. Nah, Indonesia Emas itu adalah di masa di mana nanti Indonesia akan mencapai cita-cita pembangunan yang diinginkan, nah sesuai dengan cita-cita yang ada nantinya di pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi apa-apa yang nantinya ingin diwujudkan, entah itu dari segi ekonomi, dari segi penyelenggaraan pemerintahan itu sudah sangat-sangat maju nantinya di 2045. Jadi diharapkan generasi-generasi seperti kita itu nantinya ikut sebagai peran penting dalam mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Nah, yang kedua ada RPJMD. RPJMD itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
di mana dokumen ini adalah dokumen 5 tahunan berdasarkan masa jabatan kerja kepala daerah. Nah, RPJMD ini dibuat berdasarkan periode kerja untuk dari wali kota atau bupati atau gubernur terpilih. Nah, nantinya dokumen ini akan menjadi acuan untuk 5 tahun kerja dari kepala daerah tersebut. Nah, nantinya apapun program kegiatan yang direncanakan oleh kepala daerah itu harus sesuai dengan dokumen yang telah direncanakan untuk 5 tahun yang akan datang. Nah, untuk perbandingan RPJMD lama dan baru, yang pertama mulai dari visi dan misi kepala daerah, yang kedua kita bisa lihat dari tujuan dan sasaran daerah, yang ketiga dari strategi dan arah kebijakan, yang keempat ada program prioritas, yang kelima indikator kinerja daerah atau IKD, yang keenam ada keterkaitan dengan RPJPD dan nasional. Nah, RPJMD ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan atau arah baru dari pembangunan 5 tahun yang akan datang. Nah, untuk RPJMD ini, untuk visi, misi, dan kepala daerah, kemarin waktu saya PL, saya sempat mengkaji tentang hal ini. Nah, jadi untuk daerah saya sendiri itu kan karena ada kepala daerah baru, jadi saya itu ingin melihat apakah yang perbandingan nih dari segi visi dan misi dari wali kota tahun kemarin dan tahun sekarang. Nah, yang saya lihat untuk RPJMD ini di tahun yang sebelumnya itu lebih fokus ke bagaimana kepala daerah itu mengikuti, ini penilaian saya ya, mengikuti apa yang diinginkan masyarakat, tetapi sedikit menyampingkan peraturan yang ada. Nah, hal itu terbukti dengan di wali kota sebelumnya itu banyak regulasi yang dicopot karena tidak sesuai dengan aturan yang telah ada. Nah, untuk kepala daerah yang sekarang yang saya lihat, beliau berfokus untuk memajukan Bukit Tinggi itu, karena Bukit Tinggi itu kan salah satu kota wisata ya. Jadi salah satu pendapatan daerah terbesar itu melalui pariwisata. Jadi selain di pariwisata, untuk kepala daerah sekarang juga melalui pendidikan. Nah, karena dulu waktu saya SD itu saya ada belajar namanya BAM. Itu budaya alam Minangkabau. Nah, tujuan dari kami mempelajari itu adalah setidaknya sebagai putra-putri asli daerah, kami mengetahui apa saja sih budaya-budaya yang ada di Minangkabau. Nah, beberapa waktu setelah saya SD itu untuk matkul itu dihapuskan kan. Jadi hilang nih. Nah, mulailah di Minang ini mulai tidak terkontrol untuk perbuatan-perbuatan muda-mudi lah di Minangkabau ini, tidak sesuai dengan aturan-aturan adat Minangkabau. Nah, pada kepala daerah tahun sekarang itu tuh dikembalikan lagi. Contohnya itu BAM dan ada namanya surau gemilang. Nah, surau gemilang ini, surau itu kan dulu di Minangkabau tuh selain untuk tempat belajar tuh kita juga sebagai tempat untuk menimba ilmu. Nah, tujuan dikembalikannya surau gemilang ini untuk membentuk karakter muda-mudi di Bukit Tinggi itu beradab namun juga beragama gitu. Jadi saya lihat juga di tujuan dan sasaran juga berbeda, strategi dan arah kebijakan juga berbeda, dan itu saya lihat itu lumayan jauh perbedaannya karena seperti ya contohnya saya pernah kemarin tuh bahas dengan wakil wali kotanya itu mengenai regulasi yang pernah dibuat sama wali kota sebelumnya dan wali kota sekarang. Nah, di wali kota sebelumnya itu jalan protokol di sekitaran rumah dinas itu kan biasanya steril kan dari hal-hal yang misalnya seperti berjualan di trotoar, kan itu hal yang tidak diperbolehkan. Nah, untuk di wali kota yang sebelumnya itu diperbolehkan. Nah, di wali kota yang sekarang itu tuh harus steril, tidak ada pedagang yang boleh berdagang di trotoar karena trotoar itu diperuntukkan untuk pengguna jalan kaki. Nah, setelah itu untuk program prioritas itu ada di pendidikan. Di pendidikan itu ada namanya kemarin itu ada pemberian untuk honor untuk guru, itu lebih dikedepankan kayak guru-guru honorer ini kan dengan gaji yang kita tahu tidak sama dengan guru yang biasa. Terus ada namanya pendidikan gemilang. Pendidikan gemilang ini untuk
kayak seragam baju adik-adik anak SD sampai SMA itu digratiskan. Nah, namun masih menjadi kontroversi di Bukit Tinggi karena masih adanya pungutan untuk seragam-seragam adik-adik tersebut. Nah, yang terus dari segi pariwisata tuh ada pariwisata gemilang. Nah, di pariwisata ini banyak kegiatan di wali kota sekarang itu diadakan, ada 1001 talent, Bukit Tinggi Leader. Nah, harapannya dari program-program yang telah direncanakan untuk RPJMD ini diharapkan nantinya 5 tahun yang akan datang terlahir generasi-generasi yang beradat dan berprestasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai RKPD. RKPD itu ada rencana kerja pemerintahan daerah, yaitu dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar dari APBD. Nah, nanti APBD itu RKPD yang telah disusun program-programnya, kegiatan-kegiatannya. Nah, anggarannya itu nanti kita ambil dari bukan kita ambil, maksudnya nanti dari APBD. Nah, nanti program dan kegiatan yang di anggaran APBD itu nanti asalnya dari RKPD. Nah, hal yang dibandingkan yaitu ada pertama tema pembangunan tahunan, yang kedua ada prioritas pembangunan daerah, 3 ada program dan kegiatan tahunan, 4 ada target kinerja dan indikator tahunan, yang kelima ada kesesuaian dengan RPJMD. Nah, RKPD yang dibuat oleh pemerintah daerah ini harusnya selaras dengan RPJMD karena program-program yang akan dilakukan tersebut kan harus sesuai dengan kebijakan dan apa sih rencana yang sudah ditetapkan sama kepala daerah tersebut. Nah, tujuan dari adanya RKPD ini untuk menilai kesinambungan rencana tahunan dengan rencana jangka menengah. Nah, jadi RKPD dan RPJMD itu harus selaras. Kenapa? Karena apabila berlawanan, nah misalnya nih RPJMD-nya mengatur tentang dia tuh pengen memajukan pendidikan, sedangkan di RKPD ini ingin memajukan perekonomian. Nah, memang ada, tapi kita harus menyelaraskan karena tentunya RPJMD sih sudah menilai apa saja kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Nah, yang keempat ada Renstra PD, yaitu rencana strategis perangkat daerah yang rencana 5 tahun menurut masing-masing organisasi perangkat daerah. Nah, perbandingan Renstra PD yang lama dan yang baru mencakup tentang tugas dan fungsi OPD, tujuan dan sasaran perangkat daerah, program strategis dan indikator kinerja PD, strategi pencapaian kinerja, dan keterkaitan dengan RPJMD. Tujuan dari Renstra PD ini untuk menilai konsistensi mandat OPD dengan arah pembangunan daerah. Nah, pada Renstra PD ini, masing-masing OPD itu kan menentukan programnya tersendiri, dia ingin menjalankan apa, programnya untuk pelayanan masyarakat apa, untuk kegiatannya untuk 5 tahun yang akan datang tuh apa. Nah, dari Renstra PD ini harus sesuai dengan apa yang ingin dicapai di RPJMD. Nah, tujuannya adalah supaya apa yang telah direncanakan dan ingin dicapai oleh kepala daerah selama 5 tahun ini selaras dengan apa yang ingin dicapai dan diinginkan oleh OPD di 5 tahun yang akan datang, jadi selaras. Nah, selanjutnya itu ada Renja PD, yaitu rencana kerja perangkat daerah, yaitu merupakan rencana kerja tahunan dari OPD. Nah, Renja PD ini tuh dibuat setiap tahunnya oleh OPD, kayak dia tuh pengen apa aja, pengen apa. Nah, bedanya Renja dan Renstra itu adalah, Renja itu adalah rencana kerja, kayak apa aja yang mau dilakuin. Sedangkan kalau Renstra tuh strategi apa saja yang ingin dilakukan, strategi apa saja yang akan dilakukan OPD untuk mencapai 5 tahun yang baik. Nah, isi yang dibandingkan, yang pertama ada prioritas kegiatan tahunan, yang kedua ada target output dan outcome, yang ketiga ada indikator kinerja tahunan, keempat rencana anggaran kegiatan, yang kelima konsistensi dengan RKPD dan Renstra. Tujuannya untuk memastikan kerja OPD sesuai dengan arah strategis daerah. Nah, berarti yang bisa kita ambil kesimpulan untuk Renja ini harus selaras dengan Renstra. Jadi, untuk mewujudkan strategi dari OPD-OPD tersebut, pelaksanaannya adalah Renja. Jadi kegiatan-kegiatan atau program yang dilakukan di Renja nanti harus selaras dengan Renstra untuk mewujudkan Renstra. Nah, yang keenam ada LKPJ.
LKPJ itu laporan keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran. Isi utamanya adalah capaian kinerja program dan kegiatan, realisasi keuangan dan output kegiatan, kebijakan strategis dan dampaknya, serta isu strategis dan tindak lanjut. Tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi kinerja oleh DPRD. Nah, untuk LKPJ ini nantinya kepala daerah itu akan membahas LKPJ ini dengan DPRD, di mana nantinya akan menghadirkan satu ahli. Nah, seperti waktu saya belajar sama Prof itu pernah membantu untuk mengevaluasi hasil LKPJ dari Kota Cirebon, kalau tidak salah. Maaf ya Prof kalau salah. Nah, yang saya lihat itu, nah nanti tuh yang ahli ini menilai nih LKPJ ini kan kalau DPRD ya, terus kita membahas, tidak mungkin dia membahas secara detail. Nah, gunanya ada pihak ketiga ini untuk lebih merinci nih sebenarnya kurangnya di mana, evaluasi untuk laporannya itu apa saja, apa yang telah dilakukannya nih, perlunya perbaikan di mana saja. Nah, itu perlunya ada pihak ketiga juga. Nah, yang selanjutnya ada LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dilaporkan pada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Jadi nanti tuh dia tuh bertahap guys, dari kepala daerah nanti terus nanti ke Mendagri ke Presiden. Struktur dari bab LPPD itu ada pertama kondisi umum daerah, yang kedua ada uraian capaian kinerja urusan wajib dan urusan pilihan, yang ketiga ada pemilihan indikator kinerja kunci, dan keempat ada penyelenggaraan inovasi daerah. Nah, tujuan dari adanya LPPD ini untuk menjadi dasar evaluasi pusat terhadap kinerja daerah. Nah, jadi LPPD ini nanti dilaporkan kepada Presiden melalui Mendagri itu untuk nantinya pemerintah pusat nih melihat, Presiden melihat nih daerah ini nih menyelenggarakan pemerintahannya, apakah kinerjanya baik, apakah kinerjanya itu terselenggara dengan baik, apakah program yang telah dirancangnya itu terlaksana dengan baik. Ya, itu tujuannya adanya LPPD tersebut. Nah, nomor 8 ada ILPPD. Nah, ILPPD ini ada informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, ILPPD ini isinya adalah ringkasan LPPD yang ditujukan kepada masyarakat. Isinya adalah capaian program prioritas, data pelayanan publik, inovasi dan reformasi birokrasi, serta realitas pembangunan dalam bahasa sederhana. Nah, LPPD ini kan nantinya akan dipublikasikan kepada masyarakat. Nah, harusnya maksudnya bahasa yang digunakan itu adalah bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat. Tujuannya untuk semoga masyarakat tuh bisa melihat nih, oh ini ternyata pemerintah daerah ini transparansi loh dalam menyampaikan apa saja yang telah mereka lakukan selama setahun tersebut. Nah, yang kedua untuk membangkitkan kembali partisipasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, yang ke-9 yaitu ada APBD. APBD itu adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang merupakan dokumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah untuk 1 tahun anggaran. Nah, struktur utama dalam APBD itu ada dimuat dalam kertas kerja. Yang pertama ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah tuh ada 3. Yang pertama ada pendapatan asli daerah seperti pajak, retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah. Nah, yang kedua tuh ada dana transfer. Dana transfer tuh ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, ada dana bagi hasil dari pusat. Nah, yang ketiga tuh ada lain-lain pendapatan sah seperti misalnya hibah, sumbangan atau pendapatan. Nah, terus yang kedua tuh ada belanja daerah. Belanja daerah tuh ada 4. Belanja daerah tuh ada belanja operasi. Gunanya tuh untuk belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, hibah, bantuan sosial. Nah, yang kedua tuh ada belanja modal. Belanja modal itu dari pengadaan aset tetap kayak gedung, kendaraan, infrastruktur. Nah, yang ketiga tuh ada belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga tuh untuk hal-hal yang mendesak, misalnya yang urgent kayak adanya bencana gitu kan. Yang keempat tuh ada belanja transfer. Belanja transfer adalah transfer ke desa atau bantuan keuangan. Nah, yang ketiga tuh ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah tuh ada 2. Ada penerimaan pembiayaan, misalnya dari silpa, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Yang kedua ada pengeluaran pembiayaan. Nah, dari misalnya pelunasan hutang, penyertaan modal kepada BUMD dan lain-lain. Nah, tujuan dari analisis APBD ini untuk menilai kebijakan fiskal, efisiensi belanja daerah, serta keberpihakan anggaran kepada prioritas pembangunan.
Nah, kertas kerja pembandingan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsistensi antara dokumen rencana, kesesuaian rencana dan pelaksanaan, akutabilitas laporan kinerja, serta rasionalitas penganggaran daerah. Nah, dengan adanya kertas kerja ini, pemerintah daerah bisa nih mengoreksi ketidaksesuaian serta menyusun kebijakan lebih terarah dan memastikan bahwa pembangunan berjalan berkelanjutan dan transparan. Nah, selanjutnya saya akan lanjut ke poin ketiga. Baiklah, kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu tentang isi tanggapan DPRD terhadap LKPJ dari Wali Kota Bukit Tinggi. Nah, kenapa Wali Kota Bukit Tinggi? Karena saya berasal dari Bukit Tinggi. Nah, yang pertama, kenapa sih DPRD itu harus menanggapi dari LKPJ Wali Kota tersebut? LKPJ ini disampaikan sebagai bentuk pengawasan legislatif dari penyelenggara pemerintah daerah oleh DPRD. Nah, LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban adalah laporan tahunan yang wajib disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD yang berisi informasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan capaian program kegiatan. Nah, sementara itu untuk DPRD sendiri memiliki fungsi 3. Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, sebagai bentuk dari fungsi pengawasan, yaitu nanti DPRD memberikan tanggapan atau rekomendasi terhadap LKPJ yang nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan di tahun berikutnya. Nah, untuk tanggapan DPRD sendiri terhadap LKPJ itu diawali dengan pertama pembentukan pansus atau panitia khusus LKPJ. Nah, yang kedua tuh dengan rapat pembahasan lintas komisi. Yang ketiga ada kunjungan lapangan dan evaluasi data. Yang keempat itu penyusunan laporan akhir. Nah, nanti dari panitia khusus LKPJ ini berperan untuk menyisir setiap bab program kegiatan dan pencapaian dari kinerja dalam dokumen LKPJ yang disampaikan oleh wali kota. Nah, secara umum isi tanggapan DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Bukit Tinggi itu mencakup yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang dasar hukum yang dimaksud oleh DPRD dalam pemberian tanggapan. Yang kedua tuh ada penilaian umum. Penilaian umum tuh berisi tentang evaluasi makro atas capaian pembangunan, kondisi sosial ekonomi, dan stabilitas pemerintahan. Nah, yang ketiga tuh ada penilaian perurusan pemerintahan, uraian detail mengenai capaian program atau kegiatan berdasarkan urusan wajib dan pilihan. Yang keempat tuh ada masukan dan rekomendasi, di mana saran DPRD untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Nah, selanjutnya itu dalam bagian penilaian umum nantinya DPRD itu memberikan evaluasi biasanya tuh kayak berupa pertumbuhan ekonomi, investasi, terus pendapatan dan realisasi APBD, kesejahteraan masyarakat, misalnya seperti penurunan angka kemiskinan atau pengangguran. Yang keempat itu ada stabilitas, keamanan sosial, dan responsivitas pemerintah terhadap isu strategis daerah. Contohnya nih, jika DPRD mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Bukit Tinggi menurun, maka mereka akan meminta kepala daerah untuk mengkaji ulang strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, kalau yang seperti yang saya lihat kan untuk ini kan belum akhir tahun. Nah, saya tuh belum pernah juga lihat yang tahun sebelumnya. Nah, tapi saya pernah lihat di tahun-tahun sebelumnya itu gimana DPRD itu menanggapi LKPJ dari kepala daerah. Nah, nantinya tuh hasil outputnya itu adalah dia tuh nanti DPRD itu per program yang telah dilaksanakan selama setahun itu nanti itu dilihat kan ada nanti persenan pencapaiannya tuh. Nah, di persenan pencapaian itu bisa kita lihat. Nah, apakah ini berjalan dengan baik? Nah, apakah nanti persenan pencapaiannya ini dengan anggarannya, dengan outputnya yang target dan realisasi itu apakah sejalan? Nah, biasanya itu nanti tuh sering ditemukan tuh kayak misalnya nih target persenannya misalnya di 95%, kan itu tuh hampir mencapai realisasi yang sempurna. Namun pada nanti anggaran target dan realisasinya tuh berbeda. Biasanya tuh jauh jaraknya, dan itu tuh bisa dinilai sebagai gak mungkin dong dengan 95% anggaran targetnya segini direalisasikannya sangat jauh dari target, kok bisa di 95%, biasanya seperti itu. Nah,
Selanjutnya itu ada DPRD juga akan memberikan evaluasi detail per urusan pemerintahan. Nah, misalnya nih, yang pertama ada urusan pelayanan wajib dasar. Urusan wajib pelayanan dasar. Nah, contohnya nih kayak pendidikan, misalnya pendidikan di Bukit Tinggi. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, tantribum, dan sosial. Nah, contohnya tuh kayak apakah target indikator seperti angka putus sekolah, layanan capaian kesehatan tuh tercapai. Nah, biasanya nih DPRD tuh akan melihat dari indikator urusan wajib pelayanan dasar tuh dari segi misalnya pendidikan. Pendidikan ini contohnya apakah angka putus sekolahnya tuh menurun, apakah angka angka minat anak untuk masuk sekolah tuh tinggi. Nah, itu tuh nanti dilihat apakah program yang udah diselenggarakan oleh pemerintah itu bisa nggak untuk mengatasi yang dua itu. Nah, kalau misalnya di kesehatan tuh ya kayak tadi layanan kesehatan tercapai. Apakah dari pemerintah sendiri membuat sebuah program mengenai kesehatan nantinya tuh kayak OPD misalnya kayak dinas kesehatan atau puskesmas yang kayak gitu, itu tuh bisa nggak untuk mencakup pelayanan kesehatan di masyarakat kayak posyandu yang biasanya kan kayak misalnya ibu hamil yang kayak jauh dari puskesmas itu, apakah ada program pemerintah kayak ada puskesmas keliling, ada posyandu keliling kan kayak gitu, nanti itu tuh dikaji. Terus kayak apa tuh pembangunan biasanya nih, pembangunan di masyarakat. Nah, apakah misalnya hal program-program yang udah direncanakan sama pemerintah itu untuk pembangunan kota sendiri apakah udah terjamin dengan baik, kayak misalnya perumahan rakyat apa masih ada yang tinggal di pinggiran jalan, ada yang di kolong-kolong jembatan yang kayak gitu. Ketentraman, kalau tentraman di Bukit Tinggi sih ini ya mungkin di balap-balap liar malam-malam tuh. Terus kalau di sosial itu tuh udah di Bukit Tinggi sih tidak begitu ya. Kalau misalnya di Bukit Tinggi tuh paling yang lumayan tinggi itu adalah ini angka bukan tinggi sih, mungkin yang lebih disoroti itu kayak pendidikan. Karena nah ini ada isu baru di Bukit Tinggi. Saya kan pulang nih cuti, jadi beberapa masyarakat di Bukit Tinggi itu dia protes kenapa anaknya nggak masuk sekolah. Maksudnya nggak masuk sekolah tuh di sini nggak lulus sekolah. Nah, kan seperti yang saya bilang tadi ada namanya program pendidikan gemilang. Namun pendidikan gemilang ini tidak hanya maksudnya ingin mensejahterakan anak-anak yang misalnya ekonominya rendah ingin sekolah. Namun kita tuh kalau mau masuk sekolah tuh harus diiringi dengan adanya kemampuan, misalnya kita berjuang gitu. Nah, kita pengen belajar. Nah, fenomena Bukit Tinggi sekarang tuh beberapa SMA itu digembok karena gara-gara ada beberapa anak yang tidak lulus di sekolah yang dia inginkan. Salah satu SMA yang unggul di Bukit Tinggi itu ada SMA 1 Bukit Tinggi. Nah, banyak anak yang ingin masuk SMA 1 Bukit Tinggi namun dengan nilai yang bisa dibilang di Bukit Tinggi itu SMA ada 5 yang negeri. Tapi untuk 5 itu dia tuh nggak masuk. Jadi dia pengen masuk. Jadi gimana cara pemerintah untuk memaksakan anak ini masuk sedangkan dengan nilai yang tidak mencukupi. Nah, itulah tantangan pemerintah dalam memajukan pendidikan di Bukit Tinggi. Nah, next yaitu ada urusan wajib non pelayanan dasar, misalnya di komunikasi informatika, statistik, dan kearsipan. Nah, kalau yang seperti yang saya lihat, kalau misalnya di Bukit Tinggi untuk BPS sendiri itu udah berperan aktif ya. Dia mengupdate setiap tahunnya data-data kayak arsip statistik itu. Jadi waktu saya PL kemarin tuh, saya kan berdasarkan laporan saya itu dari data-data di tahun-tahun sebelumnya kan. Nah, itu tuh saya lihat BPS tuh sangat berperan aktif untuk mengupdate setiap tahunnya data-data yang saya inginkan. Namun emang belum sempurna ya, tapi banyak saya bisa menemukan data-data dari BPS untuk statistika dan informatika. Jadi masyarakat bisa mengakses data dengan transparansi, bisa melihat gimana sih perkembangan daerah mereka. Nah, untuk urusan pilihan seperti pariwisata, pertanian, perdagangan,
DPRD mengevaluasi apakah potensi unggulan daerah dikelola optimal. Nah, untuk di Bukit Tinggi sendiri, pariwisata itu sangat diutamakan. Nah, di sini, saya lihat untuk program yang sekarang cukup berjalan dengan baik, udah dimulai lagi adanya pacuan kuda dan itu tuh sangat menarik pendapatan daerah. Jadi, saya nilai untuk, karena ini kan belum LKPJ ya untuk tahun ini kan, dan tahun kemarin saya juga kurang lihat. Tapi yang saya lihat untuk program yang direncanakan oleh kepala daerah tahun ini untuk dilaksanakan untuk nantinya kemajuan pariwisata itu sangat baik. Urusan penunjang, dukungan kepegawaian perencanaan penganggaran, seberapa profesional birokrasi bekerja dalam perencanaan pelaporan. Nah, untuk urusan penunjang ini, menurut saya untuk di Bukit Tinggi sendiri SDM-nya tuh sudah sangat maju. Udah banyak yang S2, udah banyak yang ikut kayak PIM, udah banyak yang bisa digital, udah banyak yang bisa meskipun dia tamatan SMP tapi dia tuh mencoba untuk les komputer untuk bisa mempelajari Microsoft. Saya sangat bangga ketika saya berkunjung di beberapa OPD dengan misalnya OB sekelas OB atau CS customer service itu bisa mengoperasikan Microsoft. Saya sangat bangga karena meskipun mereka dengan latar belakang pendidikan yang rendah, tapi mereka berusaha untuk bagaimana sih meskipun saya dengan posisi saya yang cuma tukang bersih-bersih, tapi saya bisa menyetarakan kemampuan digital saya dengan pegawai-pegawai yang ada di kantor. Nah, jadi yang saya lihat dari yang pernah saya lihat untuk laporan LKPJ wali kota itu, saya pernah baca DPRD Kota Bukit Tinggi itu pernah menyoroti beberapa catatan kritis untuk pelaksanaan penyelenggaraan daerah oleh wali kota. Saya lupa itu tahun berapa, tapi saya pernah baca gitu. Nah, yang pertama itu adalah penyerapan anggaran rendah di beberapa OPD. Nah, beberapa OPD itu kayak mereka tuh, jadi kita kan per OPD itu membentuk program kegiatan. Nah, program kegiatan membutuhkan anggaran. Nah, beberapa OPD itu dia tuh tidak penyerapan anggarannya itu rendah. Kenapa? Karena program yang mereka lakukan tuh tidak efektif dan tidak berjalan dengan baik. Jadi penyerapan anggarannya jadinya rendah. Nah, yang kedua tuh ada ketidaksesuaian antara target dan capaian kinerja. Nah, itu yang seperti saya bilang tadi. Biasanya itu di per OPD itu saya lihat untuk targetnya tuh mencapai hampir sempurna, ada yang rendah. Tapi untuk nanti ketika kita lihat realisasi anggarannya itu sedikit kayak realisasinya maksudnya realisasinya kadang lebih besar daripada targetnya, tapi emang targetnya besar, tapi kayak apa nggak rugi gitu. Nah, tapi sebenarnya kan bagus. Atau misalnya targetnya di 6M sedangkan realisasinya di 2M, kan itu sedangkan pencapaiannya itu di 90%, kan aneh gitu. Nah, kayak tidak dipergunakan dengan baik anggaran, bukannya menghemat ya, tapi kayak apakah program yang sebanyak ini yang sudah ditata di 6 miliar ini, apakah cuma 2 miliar aja yang terlaksana gitu. Yang ketiga adalah kurang inovasi pelayanan publik. Nah, kalau ini saya lihat di tahun sekarang itu udah ada namanya mall pelayanan publik. Nah, mall pelayanan publik ini sangat membantu masyarakat untuk mengurus pelayanan di satu tempat saja. Jadi tidak menghabiskan banyak waktu untuk kesana dan kesini. Nah, yang saya rasakan sendiri, saya pernah ngurus BPJS itu di mall pelayanan publik, dan itu tuh kan harus kesini. Nah, itu tuh kayak membunuhkan saya banget. Nah, mungkin udah ada perbaikan dari Bukit Tinggi untuk pelayanan sendiri. Terus kayak adanya taman digital, tapi untuk taman digital sendiri saya kurang serak itu gara-gara di situ tuh malam-malam masih ada, harusnya tuh kayak malam tuh kan waktu untuk mana ya, untuk istirahat atau mana, jadi matiin aja wifi-nya, jangan dibiarin sampai dari pagi sampai pagi lagi, karena pastinya muda-mudi bakal di sana, dan di sana tuh taman digital Bukit Tinggi itu lumayan gelap. Nah, takutnya terjadi yang tidak. Yang keempat ada minimnya pelibatan masyarakat dan perencanaan pembangunan. Nah, ini biasanya sering adanya sengketa tanah kalau di Bukit Tinggi tuh. Kayak mereka tuh namanya kalau di Minang itu ada namanya tanah pusako atau tanah adat atau tanah keluarga yang kayak gitu.
itu tuh biasanya kurang adanya komunikasi. Jadi misalnya pemerintah pengen bangun di tempat A, ternyata itu tuh tanah suku, atau tanah B ternyata itu tanah pusako, kan perlunya adanya komunikasi lagi lebih lanjut. Nah, sering biasanya udah berdiri ada bangunan atau apa infrastruktur yang udah ada di Bukit Tinggi, nanti tiba-tiba disengketakan karena itu bukan tanah milik Pemda tapi tanah milik masyarakat. Nah, DPRD itu harus menyampaikan hal-hal yang kayak gini tuh untuk memperbaiki nantinya program yang akan dijalankan pemerintah di tahun yang akan datang. Nah, mungkin untuk LKPJ yang pernah saya baca itu, rekomendasi yang diberikan oleh DPRD Kota Bukit Tinggi itu untuk wali kotanya itu yang pertama tuh meningkatkan akurasi data dan perencanaan serta evaluasi. Nah, itu tuh berhubungan sama pencapaian target tadi. Yang kedua adalah optimalisasi pendapatan asli daerah melalui penguatan sektor perdagangan pariwisata. Nah, jadi di Bukit Tinggi tuh pasar tuh ada banyak. Ada pasar bawah, pasar lereng, pasar putih, pasar Ateh, pasar Awata Jungkang, ada banyak. Itu baru pasar-pasar besar, belum yang pasar-pasar kecil kayak pasar pagi kayak gitu kan. Jadi emang yang paling banyak itu di perdagangan pariwisata. Nah, semoga untuk yang tahun sekarang itu udah mulai tercover untuk peningkatan dari sektor perdagangan pariwisata. Yang ketiga ada percepatan digitalisasi pelayanan publik. Udah mulai kayak misalnya kamu mau ngurus apa-apa pakai QR, pakai kris, terus udah ada pakai aplikasi, udah untuk kepegawaian udah banyak pakai aplikasi, penginputan data pakai aplikasi, udah mulai untuk Bukit Tinggi sendiri udah ada digitalisasi yang terus selanjutnya peningkatan kualitas belanja langsung untuk program prioritas masyarakat. Nah, belanja langsung ini kan tadi yang kita lihat untuk kayak pegawai, kayak untuk belanja barang dan jasa kan. Mana dia tadi? Nih, belanja langsung tuh ya untuk bunga ibadah kayak yang kayak gitulah. Pokoknya untuk belanja langsung ini diharapkan mampu nanti untuk ditingkatkan kualitasnya supaya nantinya belanja-belanja langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah ini untuk nanti outputnya ke masyarakat lagi. Yang terakhir ada reformasi birokrasi untuk meningkatkan produktivitas ASN. Nah, reformasi birokrasi ini ya diharapkan ASN tuh ditempatkan untuk sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jangan misalnya dia dokter dia lulusan pendidikan agama dijadiin kesehatan kan nggak masuk. Ini sesuai agama ke agama, kesehatan, administrasi kayak gitu. Nah, rekomendasi dari DPRD ini bersifat penting untuk strategi serta teknis dari penyelenggara pemerintahan daerah dan perbaikan dalam penyusunan RKPD dan APBD di tahun berikutnya. Nah, nantinya setelah menerima tanggapan dari DPRD, wali kota itu wajib untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD, menyusun rencana aksi perbaikan, serta melaporkan hasil tindak lanjut pada periode LKPJ di berikutnya. Nah, dengan hal itu menunjukkan bahwa LKPJ bukan hanya sebagai laporan administratif, tapi juga alat kontrol dan akuntabilitas publik. Nah, selanjutnya lanjut ke poin 4. Nah, pada poin keempat, kita akan membahas mengenai isi tanggapan DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD oleh Kepala Daerah Kota Bukit Tinggi, yaitu Wali Kota Bukit Tinggi ya. Nah, semoga video ini membantu teman-teman untuk memahami gimana sih DPRD ini melakukan fungsi pengawasan dalam bentuk tanggapan terhadap laporan keuangan tahunan pemerintahan daerah, khususnya setelah Kepala Daerah menyampaikan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Nah, di setiap tahunnya, setiap anggaran yang dijalankan, Kepala daerah itu wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk rancangan peraturan daerah atau raperda. Nah, dasar hukum dari
Pelaporan ini ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Nah, laporan pertanggungjawaban ini terdiri dari, pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, di mana laporan ini disampaikan kepada DPRD lalu dibahas secara mendalam dan menghasilkan tanggapan atau catatan strategis oleh DPRD. Nah, nantinya setelah DPRD itu mendapat laporan pertanggungjawaban dari APBD, setelah DPRD itu mendapatkan laporan pertanggungjawaban APBD, DPRD Kota Bukit Tinggi akan mulai memproses yang pertama, yaitu penyampaian nota pengantar oleh wali kota. Yang kedua ada pembahasan melalui Badan Anggaran atau Banggar DPRD. Yang ketiga ada pendalaman per komisi sesuai urusan. Yang keempat ada rapat gabungan dan finalisasi catatan strategis. Nah, yang kelima ada penyampaian tanggapan dalam rapat paripurna. Nah, selama proses ini nantinya DPRD akan mengevaluasi apakah pelaksanaan APBD itu efektif, efisien, sesuai dengan program prioritas, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan transparan dan akuntabel secara administrasi maupun keuangan. Nah, seperti kita tahu, APBD ini kan kita dapatnya sedikit banyaknya dari masyarakat. Nah, diharapkan dengan adanya laporan pertanggungjawaban ini, nantinya tuh pemerintah daerah tuh dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah disalurkan oleh masyarakat. Nah, nantinya dengan adanya fungsi pengawasan dari DPRD ini, DPRD bisa melihat apakah uang yang telah kita keluarkan outcome-nya itu adalah untuk kita sendiri. Nah, tanggapan umum biasanya dari DPRD itu berbentuk, yang pertama ada pendahuluan. Biasa nanti itu ada dasar hukum dari tanggapan yang akan diutarakan oleh DPRD. Nah, yang kedua ada penilaian umum mengenai versi makro atas pelaksanaan APBD. Nah, yang ketiga itu adalah penilaian spesifik per komponen APBD, misalnya di pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, yang keempat ada catatan khusus terhadap OPD atau program mengenai kinerja perangkat daerah. Yang kelima itu ada rekomendasi strategis, yaitu DPRD memberikan saran perbaikan tata kelola anggaran untuk kedepannya. Nah, pada penilaian umum, DPRD Kota Bukit Tinggi itu biasanya menyoroti bagian capaian kinerja program prioritas, apakah realisasi anggaran menghasilkan output dan outcome sesuai target. Nah, nantinya tuh dilihat, DPRD itu akan melihat program-program prioritas dari kepala daerah itu, apakah programnya itu nanti output dan outcome-nya tuh sesuai nggak anggarannya, sesuai target. Misalnya kita taruh di program prioritas misalnya pendidikan gemilang. Nah, di pendidikan gemilang itu targetnya biasanya taruhlah di 2M kan. Untuk realisasinya apakah mencapai 2M itu dengan adanya peningkatan atau tidak. Biasanya itu DPRD melihatnya capaian kinerjanya melalui situ. Nah, yang kedua ada efektivitas penggunaan anggaran. Misalnya apakah dengan jangka waktu setahun diberikan dengan anggaran segini, apakah anggaran yang telah ditargetkan ini terrealisasi yang dengan baik, digunakan dengan baik untuk 1 tahun anggaran, apakah buang-buang atau misalnya defisit atau tidak surplus kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah kesesuaian antara rencana dan realisasi. Nah, apa anggaran yang udah direncanakan, kan biasanya kita buat program itu direncanakan program-program. Nah, apa anggarannya tersebut sesuai nih untuk program yang direncanakan dalam RKPD atau tidak. Nah, nantinya karena APBD ini kan biasanya anggarannya itu untuk pelaksanaan program-program RKPD. Nah, nanti DPRD itu melihat apakah program-programnya itu sesuai sesuai RKPD apa enggak, anggaran ini untuk program RKPD apa enggak. Nah, yang selanjutnya ada kondisi fiskal daerah, misalnya rasio belanja operasional, belanja modal, keseimbangan anggaran. Contohnya jika belanja modal masih rendah dibandingkan belanja pegawai, DPRD akan menegur pemerintah agar lebih berpihak kepada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Nah,
Kenapa kita tuh belanja modalnya tuh harus lebih tinggi dari belanja pegawai? Kan kita harus menyejahterakan rakyat, bukan menyejahterakan pegawai saja. Pegawai ini kan sebagai pembantu loh, pembantu pembangunan daerah. Nah, seharusnya tuh kita harus memperuntukkan seutuhnya kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ada komponen pendapatan daerah juga menjadi perhatian nih bagi DPRD Kota Bukit Tinggi. DPRD Kota Bukit Tinggi itu menganalisis untuk pendapatan asli daerah tuh apakah target pajak dan retribusi daerah tercapai. Nah, biasanya untuk PAD sendiri untuk Kota Bukit Tinggi itu selalu mencapai target, bahkan melebihi target yang telah ada. Nah, saya bisa lihat di beberapa, misalnya untuk pajak dan retribusi, pendapatan PAD terbesar itu biasanya di kebun binatang DTMSBK. Nah, saya melihat untuk satu spot tuh aja udah melebihi dari target PAD yang udah ditargetkan. Nah, yang kedua ada dana transfer pusat. Apakah dana alokasi umum dan alokasi khusus ya dimanfaatkan sesuai untuk peruntukannya. Nah, biasanya tuh untuk Kota Bukit Tinggi sendiri untuk DAU dan DAK itu biasanya emang untuk sudah pelaksanaannya udah untuk yang diperuntukkan untuk seharusnya, tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang aneh-aneh, tapi memang perlu untuk evaluasi mungkin program-program apa saja sih yang digunakan untuk peruntukan DAK dan DAU. Terus lain-lain pendapatan sah, misalnya hibah dan bantuan. Untuk Bukit Tinggi sendiri sering dapat hibah, tapi hibahnya tuh kayak berupa masjid, tanah, biasanya baru itu sih. Nah, nantinya DPRD itu akan memberi catatan jika realisasi PAD rendah atau potensi sumber pendapatan belum digarap maksimal seperti sektor pariwisata, pasar, dan UMKM. Tapi kalau Bukit Tinggi untuk dari sektor yang 3 itu tuh udah sangat-sangat tercakup, karena kalau misalnya untuk pendapatan di pariwisatanya sendiri tinggi, pasti di sekitarnya itu ada UMKM-nya, pasti ada pasarnya juga. Nah, nanti untuk bagian belanja daerah yang sering ditanggapin sama DPRD Bukit Tinggi itu adalah yang pertama ada belanja operasi. Belanja operasi itu apakah belanja pegawai dan barang dan jasa itu proporsional? Apakah ada kelebihan? Biasanya itu yang kita bisa temuin kayak satu pegawai dia maruk kali ngambil 20 rim kertas tahun tutup apa kayak gitu. Yang kedua ada belanja modal. Apakah pembangunan fisik berjalan tepat waktu dan bermanfaat? Nah, kalau untuk infrastruktur sendiri, kalau di misalnya di Bukit Tinggi itu sudah sangat baik, udah banyak spot-spot untuk maksudnya untuk tempat istirahat masyarakat, dan untuk fasilitas-fasilitas juga perlahan-lahan udah mulai diperbaiki, mulai diperbagus supaya masyarakat juga nyaman kan dalam menjalani kegiatan. Nah, ada belanja tak terduga. Nah, kalau untuk tak terduga sendiri, alhamdulillahnya kalau di Bukit Tinggi ini udah jarang ada bencana. Paling kalau bencana itu cuman kayak gunung meletus kan. Nah, alhamdulillah untuk mungkin belanja terdesak tidak terlalu krusial ya kalau misalnya di Bukit Tinggi. Terus yang keempat ada efektivitas dan efisiensi belanja, apa program yang menghasilkan manfaat nyata. Contohnya, misalnya program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah ini apakah efektif dan efisien untuk belanja pemerintah daerah di masa yang akan datang. Kan seperti yang kita tahu, kita ada visi efisiensi anggaran kan untuk tahun ini. Jadi memang harus dana anggaran tuh memang harus dimaksimalkan tapi diminimkan gitu. Contohnya untuk catatan dari PRD itu misalnya belanja modal pada Dinas PUPR menunjukkan deviasi besar karena proyek visi tidak selesai tepat waktu. Tapi untuk di Bukit Tinggi sendiri sih belum ada masalah. Kalau mall pelayanan publik juga peluncurannya kemarin itu tepat waktu juga. Nah, selanjutnya ada DPRD juga menilai sisi pembiayaan daerah, yaitu ada penerimaan dan pengeluaran. Misalnya kalau penerimaan ini, apakah penggunaan Silva itu tahun lalu tuh Silva ini kan misalnya ada kegiatan atau program yang tidak punya anggaran, kita bisa pakai Silva dengan ketentuan-ketentuannya. Apakah penggunaan Silva di tahun lalu itu berjalan efektif? Nah, untuk program yang bersisa itu, untuk pengeluaran itu, apakah BUMD yang ada di Bukit Tinggi itu penyertaan modalnya ada nggak dari pemerintah atau cicilan utang Bukit Tinggi ke kota mana gitu misalnya, apakah berjalan dengan efisien. Nah, jika penyertaan modal itu tidak menunjukkan kinerja, DPRD bisa menyerahkan atau menghentikan dan ditinjau ulang.
Nah, DPRD juga memberikan penilaian per OPD, organisasi perangkat daerah. Misalnya pada Dinas Kesehatan kalau di Bukit Tinggi itu apakah serapan anggaran untuk program imunisasi atau pelayanan puskesmas itu sudah optimal. Di Bukit Tinggi untuk imunisasi sendiri itu udah sangat-sangat optimal, tapi untuk puskesmas itu masih banyak masyarakat yang kayak terkendala untuk di pelayanan kesehatan. Kalau di Dinas Pendidikan, apa kegiatan pengadaan pembangunan sekolah berjalan efektif untuk sekolah-sekolah sendiri di Bukit Tinggi, alhamdulillah sangat-sangat alhamdulillah kondisinya sangat baik semua, tidak ada kekurangan, belum ada yang runtuh atau gimana, masih dalam keadaan bagus, dan apabila ada kerusakan langsung dilaporkan dan ditanggapi dengan cepat. Nah, di Dinas Pariwisata promosi destinasi sudah berdampak pada PAD. Nah, untuk pariwisata sendiri kakak saya itu bekerja di Dinas Pariwisata. Nah, Dinas Pariwisata sendiri sangat-sangat sekarang digitalisasi, pokoknya apapun kegiatan yang berhubungan di tempat-tempat wisata itu sangat disorot. Jadi nanti untuk promosi dari via digital, dari via medsos itu sangat meningkatkan PAD karena tanpa juga diumbar di medsos itu pariwisata di Bukit Tinggi itu sudah sangat-sangat terkenal karena udah dari mancanegara udah datang ke Bukit Tinggi. Nah, akhir dari tanggapan DPRD itu biasanya ada rekomendasi strategis, misalnya peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, memperkuat pengawasan internal LPD, mempercepat digitalisasi sistem keuangan, memprioritaskan belanja pembangunan dan pelayanan publik, serta menekankan pemborosan anggaran dan mempercepat lelang proyek. Rekomendasi ini wajib untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan kepala daerah untuk menjadi dasar pembenahan dalam siklus APBD di tahun berikutnya. Kenapa wajib untuk ditindaklanjuti? Karena APBD itu perhitungannya harus tepat. Kita tidak boleh melenceng dan nanti takutnya buang-buang uang negara juga kan. Nah, nantinya dengan menyampaikan tanggapan terhadap pertanggungjawaban APBD, DPRD Kota Bukit Tinggi menjalankan fungsi kontrol anggaran untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD itu digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah pondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak kepada masyarakat. Oke, sekian untuk video dari saya. Silakan untuk bagikan ke teman-teman sebagai ilmu agar sebagian banyak yang memahami tentang bagaimana sih pemerintahan daerah, apa-apa aja sih tentang pemerintahan daerah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.